Halo semuanya, selamat datang kembali di Hening Story, tempat di mana setiap kisah dibacakan dengan hati dan setiap emosi dibiarkan berbicara apa adanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk singgah di ruang kecil ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan jejak, komen, like, dan absen dari kota mana kalian mendengarkan malam ini. Suara kalian selalu jadi bagian terindah dari setiap cerita. Siapkan posisi ternyaman, tarik nafas perlahan, dan biarkan perjalanan kali ini membawa kalian hanyut ke dalam perasaan yang mungkin pernah kalian rasakan atau diam-diam kalian simpan. Inilah Hening Story, ruang aman untuk hati yang sedang mencari ketenangan. Hujan turun sejak pagi, menyisakan aroma tanah basah yang meresap hingga ke dalam kamar kecil itu. Di meja rias yang sudah mulai kusam warnanya, terlihat pantulan wajah seorang perempuan bernama Naila. Matanya sembab, bukan karena kurang tidur, tetapi karena sepanjang malam ia menangis, tanpa suara, tanpa jeda, tanpa ada seseorang pun yang bertanya apa ia baik-baik saja. Hari ini genap 4 tahun pernikahannya dengan Dava, lelaki yang pernah ia cintai dengan seluruh hidupnya. Dulu, sebelum menikah, Dava adalah sosok yang hangat, penuh perhatian, dan tak pernah membiarkan Naila berjalan sendiri. Ia selalu menggenggam tangan Naila, seolah ketakutan jika perempuan itu hilang. Tapi semua itu seperti tinggal cerita lama yang tak meninggalkan jejak. Telepon Naila berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Dava. Jangan tunggu aku makan, pulang malam. Itu saja, tanpa kata maaf, tanpa kabar dari pagi, tanpa sedikit pun tanda bahwa hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Hati Naila terasa ditarik paksa ke dasar tubuhnya, membuatnya sulit bernafas sesaat. Ia menatap cincin pernikahannya yang mulai longgar di jari manisnya. Entah sejak kapan, cincin itu menjadi terlalu besar. Apakah jari-jarinya yang mengurus karena menangis terlalu sering, atau memang cinta mereka yang menyusut diam-diam? Naila bangkit perlahan, berjalan menuju dapur. Meja makan telah ia siapkan sejak subuh. 2 piring, 2 gelas, dan masakan kesukaan Dava, ayam panggang lemon madu. Ia memasaknya sambil membayangkan senyum suaminya yang dulu begitu mudah muncul. Tapi kini semuanya dingin, bahkan sebelum sempat disentuh. Hidangan itu tidak lagi terasa seperti makanan, melainkan simbol yang kasar dari usaha yang tak lagi dihargai. Di lemari es ada sebuah kue kecil yang ia pesan diam-diam. Kue sederhana bertuliskan, "Selamat 4 tahun, Dava dan Naila." Ia ingin memberikannya saat makan malam nanti, berharap setidaknya Dava masih ingat sedikit tentang mereka. Tapi pesan singkat tadi memadamkan sisa harapan yang masih tersisa. Naila duduk di kursi makan dan meremas ujung bajunya. Ia ingat betul bagaimana tahun pertama pernikahan mereka begitu penuh tawa. Setiap malam, Dava tak pernah lupa memeluknya sebelum tidur, menyelimuti Naila dengan kalimat-kalimat lembut yang membuatnya merasa aman. Namun berubah sejak Dava naik jabatan di kantornya. Awalnya hanya pulang sedikit telat, lalu makin sering tak pulang dan akhirnya jarang sekali menatap wajah Naila. Bukannya Naila tidak mencoba memperbaiki semuanya. Sudah berkali-kali ia mencoba mengajak Dava berbicara. Tapi suaminya selalu menjawab dingin, menganggap Naila berlebihan, terlalu sensitif, terlalu manja. Lama-lama Naila belajar diam, meski hatinya sesak oleh kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan. Menjelang siang, ponsel Naila kembali berbunyi tapi kali ini bukan dari Dava. Pesan itu dari sahabatnya, Ririn. "Kon, jadi nggak kita makan siang? Kamu butuh keluar rumah." Naila menenyum pahit. Ia memang butuh keluar, sebelum perasaannya sendiri membuatnya tenggelam. "Aku siap sebentar lagi," balas Naila. Ia mengganti bajunya dengan pakaian sederhana,
sedikit merapikan rambut dan menutupi bekas air mata dengan bedak tipis. Saat hendak keluar rumah, ia menatap meja makan itu sekali lagi. Hatinya seperti disayat. Betapa keras ia berusaha agar hari ini berarti sesuatu. Tetapi selalu berakhir sama. Sendirian. Ririn sudah menunggunya di kafe kecil dekat rumah. Saat melihat Naila datang, ia langsung berdiri dan memeluk sahabatnya itu erat-erat. "Nay, kamu kurusan, kamu oke?" Tanya Ririn, menatapnya penuh kekhawatiran. Naila berusaha tersenyum pahit. "Aku baik-baik aja." "Kamu bohong." Ririn menarik kursi dan memaksa Naila duduk. "Mukamu kayak orang baru habis maraton sambil nangis." Naila tertawa kecil tapi tawanya pecah di tengah jalan. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya lolos. Mengalir begitu saja seperti pintu bendungan yang patah. Ririn sigap meraih tangannya. "Cerita sama aku, Nay, jangan dipendam terus." Butuh waktu lama sebelum Naila bisa mengumpulkan suaranya. "Rin, hari ini ulang tahun pernikahanku." Ririn terpaku. "Terus Dava mana? Pulang?" Naila menggeleng. "Bilang pulang malam, itu pun lewat chat singkat." Hening menggantung di antara mereka. Ririn menghela nafas panjang, mencoba menahan amarah yang tidak ia tunjukkan. "Nay, kamu gak pantas diperlakukan begini. Aku tahu, tapi aku masih sayang, bahkan ketika dia seperti ini. Cinta itu bukan alasan buat kamu tersakiti terus. Aku cuma berharap dia kembali seperti dulu." Ririn menatapnya lama, sedih sekaligus marah. "Nay, kamu harus siap. Mungkin yang sekarang ini bukan Dava yang dulu lagi." Kalimat itu menghantam Naila lebih keras daripada yang ia kira. Ia menunduk, kedua tangannya bergetar. Di luar jendela hujan mulai turun lagi. Dan Naila tahu, hujan hari ini bukan sekedar cuaca. Rasanya seperti peringatan halus dari semesta bahwa sesuatu yang besar akan berubah dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sesuatu yang mungkin menyakitkan. Sore itu, ketika hujan akhirnya mereda, Naila dan Ririn masih duduk di kafe yang sama. Para pengunjung mulai bergantian datang dan pergi. Namun dunia Naila seperti berhenti pada titik yang sama. Sebuah titik di mana ia harus memilih antara bertahan atau mengakui bahwa hatinya sudah terlalu letih. "Nay, boleh aku jujur?" tanya Ririn menyesap minumannya. Naila mengangguk malan. Meski ia tahu, kata-kata jujur dari Ririn seringkali menyakitkan namun selalu benar. "Aku curiga, Dava berubah bukan cuma karena kerjaan." Naila menelan ludah. "Maksudmu?" Ririn menatapnya lekat. "Ada orang lain?" Pertanyaan itu seperti pisau yang langsung menusuk ke tempat yang selama ini Naila sembunyikan. Bukan karena Naila tahu sesuatu. Justru karena ia tak tahu apa-apa. Dan ketidaktahuan itu lebih menakutkan daripada kebenaran. "Aku nggak tahu, Lin." Suara Naila serak. "Aku cuma ngerasain dia kayak menjauh, kayak tiba-tiba jadi orang asing." Ririn menggenggam tangan Naila. "Kalau kamu udah curiga, itu bukan muncul dari ruang kosong. Ada yang kamu rasain." Naila menunduk. Ia memutar cincin yang kini terasa terlalu longgar itu. Sejak beberapa bulan terakhir, banyak hal kecil yang berubah. Dava mulai sering membawa pulang wangi parfum yang tidak pernah Naila punya. Ia semakin jarang menatap Naila saat berbicara. Kadang, ia bahkan tidak pernah benar-benar hadir meski tubuhnya ada di rumah. Namun Naila selalu menolak berpikir lebih jauh. Ia menutup indera dan keyakinannya sendiri karena takut melihat kenyataan yang lebih menyakitkan. "Aku cuma berharap dia balik kayak dulu," bisiknya. "Nay," suara Ririn melembut. "Kadang, berharap terlalu keras justru bikin kamu makin hancur." Malam menjelang. Kafe mulai sepi.
Naila memutuskan untuk pulang karena ada sesuatu dalam pikirannya yang membuatnya tak tenang sejak siang tadi. Perasaan itu tumbuh seperti benang kusut di dadanya. Gelisah, takut, dan firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia memasuki rumah, aroma masakan yang dingin masih tercium dari dapur. Meja makan masih terisi 2 piring yang ia siapkan pagi tadi. Segalanya tetap seperti yang ia tinggalkan. Kecuali satu hal. Di atas meja, ada sebuah struk belanja yang tidak ia letakkan sebelumnya. Naila mengambilnya perlahan. Struk dari sebuah butik mahal di pusat kota. Pembelian berupa gaun wanita dan kalung perak. Tertera jam 14.27 siang tadi. Waktu ketika Dava mengatakan ia sibuk dan tidak bisa dihubungi. Naila merasakan dadanya seperti dipukul dari dalam. "Untuk siapa ini?" bisiknya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, bunyi pintu depan terdengar. Dava pulang. Naila buru-buru menyimpan struk itu di balik telapak tangannya. Dava masuk dengan langkah tergesa, menaruh tas kerjanya tanpa menatap Naila sedikit pun. "Kamu sudah makan?" tanya Naila mencoba terdengar biasa. "Belum," jawab Dava singkat, melepas kemejanya dengan gerakan lelah. "Aku makan di luar tadi sama klien." Naila tersentak kecil, tapi ia berusaha tetap terlihat tenang. "Klien perempuan?" Dava menoleh sekilas. Tatapannya heran namun juga dingin. "Kenapa kamu nanya begitu?" "Enggak, cuma penasaran." Hening merambat di antara mereka. Naila bisa merasakan jarak yang tak tampak tetapi begitu nyata. Seolah mereka adalah 2 orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. "Aku capek, mau mandi," ujar Dava lalu berjalan ke kamar mandi. Ketika pintu tertutup, Naila meraih struk itu kembali. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga, tapi bukti yang terpampang di depan mata tak bisa lagi ia abaikan. Ada sesuatu yang Dava sembunyikan, sesuatu yang besar. Naila duduk di tepi sofa memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Waktu terasa bergerak sangat lambat, menyiksa, seperti menegaskan bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Ketika Dava keluar dari kamar mandi, Naila beranikan diri bertanya lagi. "Dav, kamu sibuk hari ini?" "Iya." Dava mengambil handuk, mengeringkan rambutnya. "Kamu ke butik siang tadi?" Dava terdiam. Hanya 1 detik. Tapi detik itu terasa seperti jurang panjang bagi Naila. "Untuk klien," jawabnya singkat. "Klien?" "Iya." Naila menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Tapi yang terlihat hanya dinding tebal yang tidak bisa ia tembus. Dava mengenakan kaos lalu mengambil ponsel dan duduk di ranjang. Notifikasi ponselnya berkedip-kedip dan Dava terlihat buru-buru mematikannya. Naila menelan perih yang tiba-tiba memenuhi dadanya. "Dav, kamu berubah, jauh banget." Dava menoleh, tapi bukan dengan tatapan lembut yang pernah ia kenal. Tatapan itu dingin, lelah, dan entah kenapa, seolah menyimpan sesuatu. "Nay, aku capek, jangan bahas ini sekarang." "Tapi aku butuh jawabannya, Dav." "Naila," suara Dava meninggi sedikit. "Aku bilang jangan sekarang." Naila berbaku. Hatinya retak perlahan. Tanpa memberi Naila waktu untuk berkata apapun, Dava mematikan lampu kamar dan membaringkan diri membelakangi Naila. Naila duduk di ujung ranjang memeluk lututnya sendiri. Gelap kamar malam itu seperti menekan seluruh dadanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Naila merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada pertengkaran. Ia merasa sendirian, meski suaminya terbaring hanya beberapa sentimeter darinya. Dan diam-diam, di balik selimut gelap, air matanya kembali jatuh.
Hening mengisi kamar. Dan Naila tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Pagi berikutnya datang tanpa suara. Hanya sinar matahari yang menyelinap malu-malu melalui celah tirai kamar. Naila terbangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Ia menatap sisi ranjang yang kosong. Dava sudah pergi tanpa satu pun pesan. Tak ada ucapan selamat pagi, tak ada kecupan ringan di dahi seperti dulu. Bahkan tak ada bunyi pintu yang menandakan ia pergi bekerja. Seolah kehadirannya tidak lagi berarti apa-apa bagi Dava. Naila menghela napas panjang, mencoba bangkit. Tapi tubuhnya terasa kosong, seperti energi yang semestinya menggerakkannya tertinggal di mimpi buruk tadi malam. Ia berjalan menuju dapur, menyalakan teko air panas dan menatap meja makan yang masih memiliki bekas lipatan paplak yang belum sempat ia rapikan semalam. Masakan yang ia siapkan kemarin masih ada di kulkas, dingin dan terasa asing, persis seperti hubungan mereka. Naila memaksakan diri membuat secangkir teh hangat. Tapi ketika ia hendak menyesapnya, sebuah suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Jantung Naila berdebar. Ia berpikir itu pesan dari Dava. Tapi bukan. Pesan itu dari nomor tidak dikenal. Ibu Naila, saya dari klinik Mawar. Hasil pemeriksaan ibu kemarin sudah keluar. Mohon datang untuk konsultasi lanjutan. Naila mematung. Ia baru ingat, 2 minggu lalu ia sempat periksa karena sering pusing dan lemas. Ia lupa karena pikirannya terlalu dipenuhi masalah rumah tangga. Kini kata konsultasi lanjutan membuat dadanya terasa dicekik. Kenapa harus konsultasi? Gumamnya, suara hampir mati. Meskipun takut, Naila merasa harus pergi. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa hari ini akan membawa jawaban, meski ia tak tahu apakah ia siap mendengarnya. Klinik Mawar tak terlalu jauh dari rumah. Naila masuk dengan langkah ragu. Aroma antiseptik memenuhi ruangan, mengingatkannya pada rasa takut yang sejak tadi merayap di dadanya. Dokter Mira, perempuan parubaya yang selama ini menanganinya, menyambutnya dengan senyum lembut. Naila, duduklah. Ada yang perlu kita bahas. Nada suara itu membuat tubuh Naila menegang. Ada apa, Dok? Beberapa hasil tes kamu menunjukkan tanda-tanda anemia parah dan kelelahan kronis. Tapi, Dokter Mira membuka berkas lain. Ada satu hasil yang saya butuh kamu dengar langsung. Naila menelan ludah. Tangannya bergetar tanpa bisa dihentikan. Kamu mengalami penurunan imun yang cukup drastis akibat stres berkepanjangan. Naila membeku. Dan ini bisa berdampak serius kalau tidak ditangani segera. Stres ya? Bisik Naila meski ia tahu jawabannya. Iya, apa kamu sedang melalui sesuatu yang berat? Naila menunduk. Matanya tiba-tiba panas. Rumah tanggaku sedang tidak baik, Dok. Dokter Mira menatapnya dengan lembut. Naila, tubuhmu sudah memberi sinyal lama. Kamu harus benar-benar istirahat. Dan kalau sumber stres itu terus-menerus terjadi, kamu bisa jatuh sakit lebih parah. Air mata Naila menetes. Kalau aku bilang kamu harus jaga diri dulu, apa kamu bisa? Naila menggeleng pelan. Sulit, Dok. Rumahku, aku bahkan merasa tidak dianggap di sana. Hening sejenak. Naila, Dokter Mira bicara hati-hati. Aku nggak tahu apa yang terjadi di rumahmu. Tapi kalau suatu hubungan membuatmu kehilangan kesehatan, bahkan dirimu sendiri, kamu perlu mempertimbangkan untuk mengambil jarak. Kata-kata itu menghantam Naila lebih keras daripada hasil tes medis. Ia pulang dari klinik dengan langkah gontai. Langit siang tampak cerah, bertolak belakang dengan gelap yang ia rasakan di dadanya. Sesampainya di rumah, Naila menemukan pintu sedikit terbuka. Jantungnya langsung berdegup. Dava, panggilnya. Tidak ada jawaban. Naila masuk pelan. Tas kerja Dava ada di sofa. Itu artinya ia pulang lebih cepat hari ini, entah kenapa. Naila menuju kamar. Dari balik pintu yang tidak tertutup rapat, ia mendengar suara-suara pelan.
bukan suara wanita. Bukan. Tetapi suara Dava sendiri terdengar seolah sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Aku bilang aku bakal ketemu kamu nanti. Iya, jam 7. Jangan khawatir, Naila nggak bakal curiga. Naila berhenti. Dunia seperti terguncang. Enggak, dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak pernah tanya banyak. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Tubuh Naila bergetar. Ia ingin masuk, ingin menanyakan langsung, ingin berteriak. Tapi kakinya terpaku. Dava melanjutkan, suaranya lebih pelan namun jelas. Iya, aku juga kangen kamu. Hancur. Kata itu saja tidak cukup menggambarkan apa yang Naila rasakan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mundur perlahan, menahan isak agar tidak terdengar. Saat ia sampai di ruang tamu, lututnya lemas hingga ia harus bersandar pada dinding. Perasaan sesak memenuhi dadanya, bercampur dengan pesan dokter tadi. Semua seperti menumpuk sekaligus. Ia meraih cincin di jarinya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Naila merasa cincin itu bukan lagi lambang cinta, tapi belenggu yang mencekik nafasnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan apakah ia harus bertahan atau melepaskan semuanya. Malam turun pelan-pelan seperti tirai gelap yang menyelimuti seluruh rumah. Setelah mendengar percakapan Dava tadi, Naila menghabiskan hampir 1 jam duduk di lantai ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun semakin lama ia berusaha bernapas, dadanya justru semakin sesak. Seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya perlahan. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, ia ingin menuntut penjelasan. Namun yang muncul justru rasa takut. Takut menghadapi jawaban yang sebenarnya sudah ia dengar dengan jelas. Saat jam menunjukkan pukul 6 sore, Dava keluar dari kamar. Ia tampak rapi, memakai kemeja biru muda yang biasanya hanya ia pakai untuk acara penting. Naila masih duduk di sofa, memegang gelas air yang sejak tadi tidak ia minum. "Kamu mau keluar?" tanya Naila pelan. Dava sedikit terkejut melihatnya. "Iya, ada pekerjaan." Naila menatapnya lama. Kata pekerjaan terasa seperti penghinaan pada logikanya. "Jam segini?" "Klien minta ketemu," jawab Dava cepat tanpa menatapnya. Hening kembali mengisi ruang. Hening itu bukan hening biasa. Rasanya seperti pengakuan tidak langsung bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Naila bangkit perlahan. "Dav, kita bisa bicara sebentar?" Dava menahan nafas. "Nay, aku buru-buru." "Cuma sebentar." Naila memohon. "Aku cuma mau tahu, kamu masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu membuat Dava berhenti. Ia tidak segera menjawab. Itu saja sudah cukup untuk membuat hati Naila remuk. "Naila, kamu jangan mikir aneh-aneh. Aku cuma nanya." Jawabannya sederhana. "Masih sayang atau tidak?" Dava menatap jam di pergelangan tangannya, seolah waktu lebih penting daripada hati istrinya. "Aku gak mau ribut sekarang." "Dava, aku dengar kamu telepon seseorang tadi. Kamu bilang kamu kangen dia." Wajah Dava berubah pucat. Mata mereka bertemu. Dan dalam hitungan detik itu, Naila tahu jawabannya. Bahkan sebelum Dava mengucapkannya. "Jadi kamu nguping?" Dava meninggikan suara. "Kalau aku masuk dan tanya langsung, pasti kamu bohong." Seru Naila, air mata mulai memenuhi matanya. Dava menghela napas keras, menutup wajahnya dengan tangan. "Naila, kamu bikin semuanya ribet." "Ribet?" Naila hampir tertawa sambil menangis. "Aku istrimu, Dav. Istrimu. Dan kamu bilang aku ribet karena mempertanyakan siapa perempuan itu?" Dava diam. Diam yang menghancurkan. Seperti diam seseorang yang sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum pembicaraan dimulai. "Aku pergi dulu," ucap Dava datar sambil mengambil kunci motor. "Dava," Naila mencoba meraih lengannya, tapi suaminya menepisnya dingin. Tepisannya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Naila kehilangan keseimbangan.
Dava meliriknya sekilas, tanpa penyesalan, tanpa lembutnya masa lalu keluar dari rumah tanpa menutup pintu dengan benar. Naila terduduk, hancur. Ia merasa seperti kaca yang dijatuhkan dari lantai paling tinggi, pecah berkeping-keping, dan tidak ada satupun yang bisa disatukan kembali. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika ponsel Naila berbunyi. Ia berharap itu Dava, namun ternyata Ririn. "Nay, kamu gak apa-apa? Aku terus kepikiran." Naila mencoba bicara tapi suara yang keluar hanya isakan. Ririn langsung panik. "Naila, kamu di rumah kan? Aku kesana sekarang." Belum sempat Naila menolak, telepon terputus. Ia tertunduk memeluk lututnya lagi, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. Ia merasa kesepian, bahkan udara pun seakan tidak memeluknya malam itu. Tak lama kemudian, terdengar suara bel. Ririn masuk tanpa menunggu lama. Wajahnya langsung berubah melihat kondisi Naila. "Nay, ya Tuhan." Ririn memeluknya erat. "Katakan semuanya." Butuh beberapa menit sampai Naila bisa menjelaskan tentang telepon Dava, tentang jawaban yang tidak ia dapatkan, tentang rasa sakit yang membuat tubuhnya hampir roboh. Ririn mengusap punggungnya. "Kamu gak bisa terus begini. Kamu harus jaga diri. Kamu tadi baru dari dokter kan?" Naila mengangguk pelan. "Apa kata dokter?" "Terlalu stres dan aku bisa sakit kalau terus kayak gini." Ririn menatapnya. Wajahnya serius namun penuh sayang. "Naila, kamu harus pilih dirimu sendiri sekarang, sebelum semuanya terlambat." Naila menggigit bibirnya, menahan tangis baru. "Tapi aku takut." "Apa yang kamu takutin?" "Takut sendirian, takut kehilangan dia, meskipun dia sudah gak benar-benar milik aku." Ririn memegang kedua bahunya. "Nay, kamu gak kehilangan siapa-siapa. Kamu cuma kehilangan orang yang sudah lebih dulu melepaskanmu. Yang harus kamu selamatkan sekarang bukan dia, tapi dirimu sendiri." Kalimat itu menusuk namun juga membuka sedikit ruang terang dalam gelap di hati Naila. Ia tahu satu hal, pergi atau bertahan, keduanya menyakitkan. Namun hanya satu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila mulai memikirkan kemungkinan bahwa pernikahan ini mungkin sudah berakhir jauh sebelum ia menyadarinya. Malam semakin larut, namun Naila tak juga mampu memejamkan mata. Setelah Ririn pulang, rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Keheningan itu memukul telinganya seperti gema panjang yang mengingatkannya bahwa ia benar-benar sendirian. Ia duduk di ranjang dengan tubuh membungkuk, memandangi cincin pernikahan yang selalu ia banggakan dulu. Cincin itu dulu terasa hangat, simbol kebersamaan. Kini, rasanya seperti beban yang perlahan menenggelamkan dirinya. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 11 malam, suara motor berhenti di depan rumah. Dava pulang. Naila menahan nafas. Ia tidak siap, tapi ia juga tidak bisa terus lari dari kenyataan. Dava masuk dengan langkah pelan. Aroma parfum asing masih menempel di pakaiannya, semakin menyeret perasaan sakit Naila dalam-dalam. "Kamu belum tidur?" tanya Dava datar. Naila hanya menggeleng, menatap lantai. Dava melepas sepatunya dan duduk di sofa tanpa bicara. Naila mengumpulkan keberanian lalu berjalan menghampirinya. "Dava, kita harus bicara." Dava menghela nafas panjang. "Nay, aku capek banget. Besok aja ya." "Besok kamu pasti menghindar lagi." Naila duduk di seberangnya. "Aku cuma mau tahu kebenaran." "Kamu mau tahu apa? Siapa dia?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Dava terdiam, pupil matanya bergerak cepat, seperti seseorang yang sedang memilih cara paling aman untuk berbohong atau untuk jujur. "Cuma teman," katanya akhirnya. "Teman yang kamu bilang kamu kangen?" Suara Naila meninggi namun rapuh. "Teman dekat," Dava memperbaiki kalimatnya. "Aku lagi banyak tekanan kerja, Nay. Dia cuma tempat aku curhat." Naila menatapnya tak percaya. "Tempat kamu curhat?" "Iya."
Nggak ada perempuan yang kamu hubungi jam 7 malam, yang kamu belikan gaun, yang kamu sembunyikan dari aku. Kalau dia cuma teman, Dav. Nada suara Naila tidak lagi marah, justru makin tenang. Ketika hati seseorang terluka terlalu dalam, terkadang yang muncul memang bukan amarah, melainkan ketenangan yang kosong. Dava tidak membalas. Aku tadi ke dokter, Nay. Kata dokter aku stres berat sampai imun tubuhku turun. Aku sampai nggak bisa tidur. Aku gemetar, aku sakit. Tapi kamu nggak pernah tanya aku kenapa. Dava menunduk sedikit, tapi tidak cukup untuk terlihat menyesal. Aku cuma mau kamu jujur. Lanjut Naila suaranya pecah. Kalau kamu nggak mau sama aku lagi, bilang, jangan gantung aku kayak gini. Dava mengatur posisi duduknya. Ada sesuatu di matanya. Bukan rasa bersalah, bukan juga marah. Lebih seperti keengganan untuk membahas sesuatu yang ia anggap tidak penting lagi. Nay, kamu terlalu sensitif akhir-akhir ini. Kalimat itu menghantam Naila lebih tajam daripada semua bukti yang ia temukan. Jadi semuanya salahku. Naila tersenyum getir. Salahku karena curiga, salahku karena sakit, salahku karena mencoba mempertahankan kita. Bukan begitu maksudku. Maka apa maksudmu? Dava tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil tas kerjanya, seolah ingin mengakhiri percakapan itu sepihak. Dava, tolong. Naila memegang lengan suaminya. Kalau kamu masih punya sedikit saja rasa sama aku, jangan biarkan aku bertanya sendirian. Dava menatap tangan Naila yang menggenggam lengannya. Tatapan itu dingin, dan perlahan ia melepaskan genggaman itu. Bukan dengan keras, tapi dengan cara yang paling menyakitkan. Perlahan, hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang tidak lagi ia inginkan. Naila, ujarnya, pelan namun tegas. Aku butuh waktu. Butuh waktu untuk apa? Untuk mikir semuanya. Termasuk tentang kita? Iya. Naila terdiam. Suasana hening menjalar di antara mereka, dingin dan menyesakkan. Pada akhirnya Dava berjalan ke kamar, meninggalkan Naila sendirian di ruang tamu. Ketika pintu kamar tertutup, Naila merasa dunia ikut tertutup bersamanya. Ia terduduk di sofa, menangis dalam diam. Bukan lagi tangis meledak-ledak seperti sebelumnya, melainkan tangis hening yang hanya dihasilkan oleh hati yang retak perlahan. Malam itu, Naila sadar satu hal. Cinta tidak selalu hilang karena pertengkaran. Kadang cinta hilang diam-diam, lewat sikap yang berubah, lewat tatapan yang tak lagi sama, lewat jarak yang tak pernah dibicarakan. Dan ketika itu terjadi, rasanya jauh lebih sakit daripada apapun. Naila menatap cincin di jarinya untuk waktu yang lama. Lalu, dengan tangan gemetar, ia melepaskannya. Untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan mereka, jari manisnya terasa kosong. Dan entah kenapa, kekosongan itu terasa lebih jujur daripada cinta yang sudah lama tidak ada lagi. Hujan turun deras malam itu. Lebih deras dari biasanya, seolah langit pun menumpahkan luka yang tak mampu diungkapkan manusia. Setelah kejadian di kantor Arman, setelah mendengar percakapan itu, setelah melihat sendiri bagaimana pria yang begitu ia cintai ternyata menjaga rahasia sepanjang itu, Raya pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tersenyum palsu di depan Arman, mengangguk seolah semuanya baik-baik saja, lalu melangkah pergi dengan hati yang koyak. Setibanya di rumah, Raya melepaskan kerudungnya perlahan, lalu menatap cermin di ruang tamu. Wajahnya tampak begitu asing, mata bengkak, kulit pucat, bibir bergetar meski ia berusaha menahannya. Seolah ia sedang menatap seseorang yang tak lagi ia kenali. Wanita yang dulu penuh harapan, kini berubah menjadi bayangan yang hancur. Malam itu, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Entah apa alasannya, entah apa yang ia tutupi. Raya sudah tidak punya energi untuk mencari tahu. Ia hanya berdiri diam di dapur, seakan menunggu keputusan semesta. Saat pintu rumah terbuka dan Arman masuk, suasana berubah sangat hening. Bukan hening yang nyaman, melainkan hening yang menusuk dada. "Sayang," Arman meletakkan tasnya. "Kok kamu belum tidur?" Raya tidak menjawab. Ia hanya berdiri sambil memegang gelas air yang sudah dingin. Hujan di luar terdengar lebih keras daripada suara hatinya yang retak.
Arman melangkah mendekat, mencoba tersenyum, mencoba menjadi suami yang perhatian. Peran yang entah ia mainkan untuk siapa. Kamu capek ya? Tadi aku lihat kamu kelihatan beda. Raya menutup mata sejenak. Beda. Ia ingin tertawa. Tapi yang keluar hanya napas berat yang hampir terdengar seperti isak. Aku mau tanya sesuatu, kata Raya akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Arman langsung tegang, bahunya menegang, ekspresinya berubah cemas, reaksi yang cukup untuk membuat hati Raya semakin hancur. Tentang apa? Tanya Arman hati-hati. Raya meletakkan gelas itu di meja, jari-jarinya dingin. Kenapa kamu gak pernah cerita tentang masa lalu kamu? Tentang orang-orang yang kamu jaga namanya? Tentang perempuan itu? Arman menelan ludah. Raya, itu cuma masa lalu. Kamu gak perlu tahu hal yang udah lewat. Raya menggelengkan. Masalahnya bukan karena aku mau tahu semuanya. Masalahnya kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya? Kenapa kamu harus membohongi aku? Arman mendekat. Aku gak bohong. Kamu hanya memilih untuk diam. Raya memotong dengan suara pecah. Kamu memilih buat aku terlihat bodoh, membiarkan aku percaya semuanya baik-baik saja. Arman menarik napas panjang, lalu berkata lirih. Aku cuma gak mau kamu sakit hati. Raya mengesak pelan. Terlambat, Man. Seakan seluruh emosinya pecah di momen itu. Semua yang selama ini ia tahan meluap begitu saja. Tangisnya tak lagi ia sembunyikan. Tubuhnya goyah, lututnya hampir tak sanggup menopang. Arman mencoba memegang bahunya, namun Raya mundur selangkah. Jangan sentuh aku, katanya samar. Arman membeku. Keduanya terdiam, hanya ditemani suara hujan yang menghantam genting. Raya, aku sayang sama kamu. Gak ada yang berubah. Gak ada yang perlu kamu takutin. Kamu satu-satunya yang aku... Kamu bilang sayang tapi kamu gak pernah benar-benar jujur. Raya menatapnya dengan mata yang dipenuhi luka. Aku nikah sama kamu dalam keadaan aku percaya semuanya. Tapi kamu menikahi aku dengan penuh rahasia. Arman menunduk. Dalam diam, Raya sadar bahwa cinta kadang bukan tentang siapa yang paling mencintai, tetapi siapa yang paling berani untuk jujur. Aku cuma butuh kebenaran. Aku cuma butuh kamu bicara. Aku cuma butuh kamu memilih aku, bukan masa lalu kamu. Arman mengangkat wajahnya, tampak ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada kata yang keluar. Dan itu saja sudah menjadi jawaban. Raya mengambil langkah mundur. Aku butuh waktu, katanya dengan suara yang hampir habis. Aku gak tahu apa aku masih kuat buat terus jalani ini. Suasana tiba-tiba terasa sangat dingin. Arman ingin menghampiri, ingin meraih tangan Raya, ingin memperbaiki semuanya, tapi ia sadar semua yang ia sembunyikan sudah menjadi jurang yang terlalu lebar di antara mereka. Raya berjalan menuju kamar, menutup pintunya perlahan, dan Arman hanya berdiri di ruang tamu, memandang pintu yang kini menjadi batas antara mereka. Di luar, hujan tak menunjukkan tanda akan berhenti, seperti luka yang belum juga menemukan jalan untuk sembuh. Malam itu menjadi awal dari jarak yang semakin terasa nyata. Ketika pintu kamar tertutup, bukan hanya ruang yang memisahkan mereka, tetapi juga kepercayaan yang selama ini Raya jaga sepenuh hati. Di balik pintu, Raya berdiri memandang lantai, merasakan tubuhnya gemetar tanpa kendali. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, memeluk bantal seolah itu satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Tangisnya tak lagi pecah seperti tadi, tetapi berubah menjadi isakan pelan. Jenis tangis yang paling menyakitkan karena terbungkam, yang hanya bisa dirasakan oleh dada yang sesak. Di ruang tamu, Arman berdiri mematung. Ia mendekatkan tangannya ke gagang pintu kamar, namun berhenti. Ia tahu jika malam ini ia memaksa masuk, semuanya hanya akan menjadi lebih buruk. Tapi meninggalkan Raya sendirian juga membuatnya merasa seperti pengecut. Pada akhirnya, ia hanya mampu duduk di sofa, memegang kepalanya sendiri, mencoba memahami konsekuensi dari keputusannya selama ini.
Beberapa jam berlalu tanpa suara. Hanya hujan yang menemani ketidakteraturan napas keduanya. Keesokan paginya, Raya bangun dengan mata yang berat, tubuh yang lelah, dan hati yang masih diselimuti luka. Ia berjalan keluar kamar pelan dan menemukan Arman tertidur duduk di sofa. Kepala tertunduk, tangan terlipat, dan wajah yang tampak lelah oleh rasa bersalah. Untuk sesaat, Raya hanya berdiri dan memandanginya. Ada bagian dari dirinya yang masih mencintai pria itu dengan begitu dalam. Masih ingin memeluknya, meminta semuanya kembali seperti dulu. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang terluka, menolak dan menegaskan bahwa cinta tidak cukup jika tak ada kejujuran. Raya mengambil napas panjang. Ia berjalan menuju dapur dan menyiapkan air panas untuk membuat teh. Tangannya bergerak otomatis, meski pikirannya tidak ada di sana. Ia tidak berharap Arman terbangun, tetapi suara kettle membuatnya mengangkat kepala. "Raya?" Suara Arman serak. Raya tidak menoleh. Ia hanya menuang teh ke gelas, lalu membawanya ke meja makan. Arman mendekat perlahan, takut mengganggu, takut memperburuk keadaan. "Aku tahu kamu marah," katanya pelan. Raya tetap diam. "Aku tahu kamu sakit hati, dan aku seharusnya cerita dari dulu." Raya menutup matanya sejenak. Kata-kata itu terlalu telat untuk melunakkan sesuatu. Arman meremas jemarinya sendiri. "Aku cuma takut kamu ninggalin aku kalau kamu tahu semuanya." Kali ini Raya menatapnya, meski dengan mata yang masih lembab. "Man, bukan kebenarannya yang bikin aku mau pergi, tapi kebohongannya." Arman mengangguk pelan, menunduk. Seperti seseorang yang tahu ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya kembali. "Aku mau coba jelasin," Arman berkata pelan. Suaranya gemetar sedikit. "Tentang masa lalu itu, aku beneran udah selesai. Tapi aku takut kalau aku ngomong kamu mikir aku masih nyimpen perasaan. Padahal enggak. Tapi kamu masih jaga rahasianya. Dan kamu masih takut aku tahu. Kenapa? Kalau memang sudah selesai, kenapa kamu takut aku dengar?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Arman tidak bisa menjawab. Dan keheningan itu menjadi jawaban tersendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Mereka masih sarapan di meja yang sama, tapi tanpa obrolan. Mereka masih melihat satu sama lain, tapi tanpa keberanian untuk bicara jujur. Raya mulai pergi bekerja lebih awal, pulang lebih malam, hanya untuk menghindari hening yang menghancurkan. Arman mencoba beberapa kali membuka percakapan, tapi Raya selalu menjawab seperlunya. Bukan karena ia ingin menyiksa, tapi karena hatinya belum sanggup. Luka yang baru saja dibuka terlalu dalam untuk langsung diberi obat. Suatu sore saat Raya baru pulang, ia melihat Arman duduk di teras memandangi hujan yang mulai turun lagi. Hujan. Lagi-lagi hujan. Seolah seluruh hidup mereka beberapa hari ini berlangsung di bawah cuaca yang sama. Raya hendak masuk begitu saja. Namun Arman memanggil pelan. "Ray." Raya berhenti, namun tidak menoleh. "Kenapa? Boleh kita bicara sebentar?" Tanya Arman dengan hati-hati, seakan permintaan salah akan membuat semuanya runtuh. Raya menimbang beberapa detik, lalu perlahan duduk di kursi teras yang lain, menjaga jarak cukup jauh. "Aku tahu kamu belum siap, tapi aku gak mau kamu merasa sendirian dalam semua ini." Raya menghela napas. "Aku bukan sendirian, Man. Kamu yang buat jarak itu dari awal." Arman menatap tanah. "Aku nyesal."
Penyesalan gak bikin semuanya hilang. Arman mengangguk pelan. Kemudian ia mengangkat wajahnya, dan kali ini di matanya tidak ada pertahanan. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan. Yang ada hanya ketakutan kehilangan. Ray, aku gak mau kehilangan kamu. Raya merasa dadanya sesak. Kalau kamu benar-benar gak mau, suaranya lirih. Kenapa kamu sendiri yang membuka pintu ke arah itu? Arman menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar pelan. Untuk pertama kalinya, Raya melihat dia menangis. Bukan sekedar sedih, tapi benar-benar hancur. Namun entah kenapa tangis itu tidak membuat luka Raya sembuh. Hanya membuatnya sadar bahwa semuanya sudah terlalu dalam. Hujan makin deras. Seolah seluruh dunia ikut menyaksikan dua hati yang tersesat di persimpangan yang tak mereka rencanakan. Hening panjang terjadi. Dan itu bukan hening yang menenangkan, melainkan hening dari cinta yang mulai kehilangan bentuk. Hari-hari berikutnya terasa seperti menjalani rutinitas tanpa jiwa. Raya berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih larut, dan menghabiskan waktu di kamar atau di ruang tamu tanpa benar-benar berbicara pada Arman. Sementara Arman mencoba mencari celah untuk memperbaiki keadaan. Namun, setiap kalimat terasa salah. Setiap langkah terasa terlambat. Mereka bukan lagi pasangan suami istri, melainkan dua manusia yang saling berhati-hati agar tidak saling melukai lebih parah. Suatu malam Raya duduk di meja makan, mencoba menyelesaikan laporan kerja, sambil sesekali mengusap matanya yang lelah. Arman berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. "Aku buatkan teh," katanya pelan, berusaha memulai sesuatu. Raya tidak menjawab, tapi ia tidak menolak ketika Arman meletakkan cangkir di sampingnya. Itu mungkin pertama kalinya mereka bersentuhan ruang tanpa tegang dalam beberapa hari terakhir. Namun, kedekatan kecil itu justru membuat hati Raya semakin sesak. Ada bagian dirinya yang merindukan kedamaian yang dulu pernah mereka punya. Tetapi bagian lain mengingatkan bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dalam semalam. Raya, boleh kita bicara?" tanya Arman, mengumpulkan keberanian. Raya berhenti mengetik. Ia menutup laptopnya perlahan dan menatap Arman dengan wajah datar. Wajah seseorang yang kelelahan, bukan marah. "Apalagi yang mau kamu jelasin?" Suaranya tenang, tapi getir. Arman menarik kursi dan duduk di seberang. "Aku gak mau hubungan kita berakhir kayak gini. Aku serius mau perbaiki semuanya." Raya menatap meja, tidak sanggup menatap matanya. "Man," ia menarik nafas berat. "Kamu bahkan belum berani cerita semuanya." Arman menelan ludah. "Aku takut, kalau aku cerita lengkap, kamu makin pergi." Raya menunjukkan senyum tipis, senyum yang lebih patah daripada tangis. "Kalau kamu jujur dari awal, aku gak akan sejauh ini pergi." Kata-kata itu membuat Arman menunduk dalam. Raya melanjutkan, "Aku gak minta kamu sempurna, aku cuma minta kamu jujur. Tapi kamu pilih untuk aku tahu dari orang lain. Kamu pilih untuk sembunyi." Arman memejamkan mata. "Aku salah, aku benar-benar salah. Tapi aku butuh waktu." Raya menggeleng pelan. "Waktu untuk apa, Man? Untuk berani jujur? Atau untuk milih siapa yang mau kamu lindungi?" Keheningan mengisi ruang. Hening yang menggigit, hening yang membuat dada terasa sesak. Beberapa hari kemudian Raya memutuskan pulang lebih awal. Ia sudah terlalu lelah untuk terus menghindari. Saat membuka pintu rumah, ia melihat Arman sedang duduk di lantai ruang keluarga, dikelilingi beberapa foto dan dokumen yang tampak sudah lama disimpan. Raya berhenti di ambang pintu, bingung. Arman mengangkat wajah, matanya merah seperti habis menangis. Aku siap cerita semuanya." Raya tidak bergerak. Ia berdiri diam, menunggu, menahan gemuruh di dadanya. Arman mengambil satu foto teratas, foto yang menampilkan dirinya beberapa tahun lalu, dengan seorang perempuan yang sama sekali tidak Raya kenal. "Ini masa lalu aku," ujar Arman pelan. "Perempuan yang sempat aku cinta.
Hubungan yang aku kira bakal sampai nikah, tapi berakhir buruk. Aku trauma, aku takut kehilangan, dan aku takut masa lalu itu bikin kamu pergi. Raya menatap foto itu tanpa menyentuhnya. Ada rasa aneh yang ia sendiri tidak tahu cara menjelaskannya. Antara empati, kesedihan, dan kemarahan. Tapi kenapa kamu tutupin? Tanyanya pelan. Karena aku takut kamu pikir aku belum selesai. Padahal aku udah selesai. Tapi aku belum selesai sama rasa bersalah dan ketakutan. Raya mendekat, perlahan duduk di lantai berseberangan dengannya. Man, aku bisa terima masa lalu. Yang gak bisa aku terima adalah kebohongan yang kamu pilih untuk lindungi masa lalu itu. Air mata Arman kembali jatuh. Aku gak mau kamu benci aku, katanya. Raya menatapnya dalam, untuk pertama kalinya setelah sekian hari. Kalau kamu jujur dari awal, aku gak akan benci. Ada diam panjang di antara mereka. Diam yang berbeda dari sebelumnya. Bukan penuh kemarahan, tapi penuh penyesalan yang mengalir di dua arah. Arman mengusap wajahnya. Jadi, apa kita masih bisa lanjut? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Raya tidak langsung menjawab. Ia menatap meja dan foto-foto itu, lalu menatap Arman. Hatinya penuh luka, tapi juga penuh kerinduan. Ia lelah, tapi juga masih mencintai pria itu. Namun ia tahu, cinta saja tidak cukup. Aku nggak tahu, jawab Raya jujur. Aku bener-bener nggak tahu. Arman menunduk semakin dalam. Yang aku tahu, Raya melanjutkan suaranya pelan. Kalau kita mau lanjut, kita harus mulai dari awal lagi. Pelan-pelan, tanpa kebohongan, tanpa aku harus nembak-nembak kamu lagi. Arman mengangguk cepat, seakan takut kehilangan harapan itu. Aku siap, aku janji. Raya tersenyum kecil, senyum yang masih rapuh. Tapi Man, janji nggak cukup. Kamu harus buktiin. Air mata Arman menetes lagi. Aku bakal buktiin. Demi kamu. Raya berdiri, mengambil tasnya dan berkata pelan sebelum masuk kamar. Aku belum pergi. Tapi aku juga belum kembali. Dan pintu kamar tertutup pelan. Arman menatap pintu itu lama. Mungkin terlalu lama. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa mempertahankan seseorang bukan soal kata-kata, tapi keberanian untuk berubah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan Raya. Malam itu, setelah pintu kamar tertutup pelan, Arman duduk sendirian di ruang keluarga. Ia memandangi foto-foto masa lalu yang berserakan di lantai. Di setiap sudut rumah, terasa sepi. Bukan sepi yang tenang, tetapi sepi yang menggema. Sepi yang mengingatkan bahwa sesuatu telah berubah menjadi bentuk yang tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Raya di dalam kamar duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela yang gelap. Hujan belum berhenti, rintiknya seperti mengetuk-ngetuk kaca. Memaksa dirinya untuk mendengarkan kembali semua kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Ia meremas selimut di tangannya. Di dalam hatinya ada keinginan untuk membuka pintu dan memeluk Arman, mengatakan bahwa mereka bisa memperbaikinya. Tetapi ada juga suara yang mengingatkan, luka yang dibuat oleh orang terdekat adalah luka yang tidak langsung sembuh. Raya menarik napas panjang. Perasaan itu berat, begitu berat. Beberapa jam kemudian, Raya keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Ia terkejut menemukan Arman masih duduk di tempat yang sama, tidak bergerak banyak sejak tadi. Man, ucap Raya pelan dari kejauhan. Arman mengangkat kepala. Wajahnya tampak jauh lebih letih dari sebelumnya. Kamu belum tidur? Raya menggeleng. Kamu juga? Arman menatap foto-foto itu, lalu berkata, aku lagi mikir tentang semuanya. Tentang gimana aku bisa sebodoh itu sampai bikin kamu sesakit ini. Raya tidak membalas. Ia duduk perlahan di sofa, menjaga jarak yang aman, bukan karena benci, tetapi karena ia tahu terlalu dekat bisa membuat hatinya goyah. Arman menatapnya, dan suara pria itu pecah sedikit. Rai, aku takut banget. Takut apa? Takut kamu pergi.
Ia tersenyum pahit. Padahal aku sadar, akulah yang bawa kita ke titik ini. Raya memeluk kedua lututnya. Man, aku capek. Bukan capek karena kamu punya masa lalu, tapi karena kamu gak mau aku tahu. Kamu bilang kamu takut aku pergi, tapi akhirnya aku tahu dari orang lain, bukan dari kamu. Arman menunduk. Aku pengecut. Raya menggeleng pelan. Bukan pengecut. Cuman kamu gak kasih aku kesempatan buat jadi bagian dari hidup kamu sepenuhnya. Keheningan kembali mengisi ruangan. Bukan hening yang menyeramkan, tetapi hening yang membuka ruang untuk kejujuran. Aku siap berubah, kata Arman akhirnya. Aku siap belajar, siap jujur, siap buka semuanya. Aku siap kalau kamu mau kita mulai dari nol. Raya menatapnya lama. Di sana, di mata lelaki itu, ia melihat ketulusan yang seharusnya ada sejak dulu. Arman, aku masih cinta sama kamu, kata Raya dengan suara yang lemah, hampir tak terdengar. Arman menutup mata, menahan napas, seperti seseorang yang akhirnya mendengar sesuatu yang ia takut tak akan pernah didengar lagi. Aku juga, aku selalu cinta sama kamu, dari awal sampai sekarang. Raya mengusap wajah, tapi aku belum bisa sepenuhnya percaya. Arman menunduk. Aku ngerti. Dan kamu harus ngerti kalau aku butuh waktu. Aku gak bisa langsung percaya begitu aja. Luka aku masih baru. Arman mengangguk cepat, penuh rasa bersalah. Ambil waktu berapapun yang kamu butuh. Aku bakal tunggu. Aku bakal buktiin, bukan cuma omong. Raya menatap foto-foto itu. Masa lalu kamu, gak apa-apa. Semua orang punya masa lalu, tapi kejujuran itu pilihan, Man. Kamu pilih sembunyi, dan itu yang bikin aku luka. Arman menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Mulai hari ini, gak ada yang aku sembunyiin lagi. Raya hanya mengangguk. Tiba-tiba listrik rumah berkedip dan mati sejenak, membuat mereka terdiam. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Hujan masih turun, tapi kini tidak terlalu deras. Rintiknya lebih pelan, lebih lembut, seperti tanda bahwa badai paling besar sudah lewat. Arman berdiri, lalu dengan langkah hati-hati mendekati Raya. Ia berhenti beberapa langkah sebelum menyentuhnya, memberikan ruang, tanda bahwa ia menghormati batas yang Raya buat. Rai, suaranya pelan. Boleh aku duduk di sebelah kamu? Raya menatapnya, menilai, menimbang. Setelah beberapa detik, ia mengangguk. Arman duduk dengan hati-hati, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Hanya dalam jarak yang aman, jarak yang menunjukkan bahwa ia menghormati proses Raya. Aku gak minta kamu maafin aku sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, mulai sekarang aku bakal jujur, semuanya tanpa kamu minta. Raya menatap tangannya sendiri. Aku butuh lihat tindakan kamu, bukan janji. Aku ngerti, balas Arman pelan. Lama mereka duduk begitu saja, tidak bicara, tidak saling sentuh, tetapi keduanya tahu bahwa mereka sedang berada di titik paling jujur sejak masalah itu muncul. Raya menatap jendela. Aku gak pergi, Man. Arman menoleh cepat, seolah kata itu lebih berharga dari apapun. Matanya memerah kembali. Tapi aku juga belum kembali. Arman mengangguk. Aku bakal menunggu kamu kembali, dengan cara yang kamu pilih. Raya menarik napas. Hatinya masih patah, tapi tidak tertutup. Luka itu masih perih, tapi mulai mencari ruang untuk sembuh. Dan mungkin ini bukan akhir. Belum. Tapi ini juga bukan awal yang mereka mau. Ini adalah awal yang harus dijalani jika mereka ingin bertahan. Dengan pelan, langkah demi langkah. Tanpa kebohongan, tanpa rahasia, tanpa ketakutan. Hujan malam itu perlahan mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang mengapung di udara. Raya berdiri menatap kosong ke arah jalan yang sunyi, sementara koper kecilnya tergeletak di samping kaki. Lengan dan bahunya terasa berat, bukan karena beban barang, tapi karena keputusan yang sebentar lagi akan mengubah seluruh hidupnya. Ardan berhenti beberapa langkah di belakang, napasnya terengah,
Bukan karena berlari, tetapi karena menangis terlalu lama. Suaranya pecah saat ia memanggil lirih. "Raya, jangan pergi, tolong." Raya tidak langsung menjawab. Di dalam dirinya, semuanya seperti bertabrakan. Luka, rindu, marah, cinta, kecewa, harapan dan ketidakpastian yang menyesakkan. Ia menunduk menatap pantulan lampu jalan yang pecah di genangan air. Seolah-olah itulah hatinya. Retak-retak, berkedip samar, tapi masih hidup. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku sudah berjuang dan aku sudah berusaha mempertahankan semuanya. Tapi kita terus saling melukai." Ardan melangkah maju, setengah berlutut di tanah yang becek tanpa memperdulikan apapun. "I know, aku salah. Terlalu banyak salah. Aku hancurin kamu, aku hancurin mamah kita. Tapi jangan pergi. Aku butuh kamu. Aku sayang kamu, Rai. Aku sayang banget." Raya menutup mata karena suara itu menyayat di dada. Dia tahu, Ardan tidak bohong. Cinta itu ada, masih ada. Tapi cinta saja tidak cukup ketika luka terlalu dalam. "Kamu terlambat menyadari semua ini," Raya berbisik. "Aku capek dan aku kehilangan diriku sendiri selama ini. Aku dulu perempuan yang bisa tertawa tanpa alasan, bisa bahagia dengan hal kecil. Tapi sekarang, aku bahkan takut pulang ke rumah kita sendiri." Ardan terisak dan kedua tangannya menutup wajah. Suaranya pecah dalam diam. "Please, beri aku kesempatan terakhir, yang benar-benar terakhir. Aku bakal terapi, aku bakal berubah, aku bakal apapun yang kamu mau." Raya memandangi lelaki itu lama sekali. Andai perubahan semudah janji. Andai jawaban cinta sesederhana kata iya. Andai hati tidak sekomplikated itu. "Ardan," Raya memanggilnya lembut, bukan untuk menyembunyikan marah, tapi untuk memberi batas terakhir. "Aku juga sayang kamu, tapi aku harus memilih diriku kali ini." Ia membungkuk, mengambil koper, dan menghela napas panjang seolah mengumpulkan keberanian yang hampir habis. "Aku pergi bukan untuk menyerah, tapi untuk menyelamatkan yang tersisa dari diriku." Ardan terdiam. Dunia seperti membeku di sekeliling mereka. Tidak ada angin, tidak ada suara kendaraan lewat. Hanya dua manusia yang saling mencintai tapi saling menyakiti. Dan akhirnya harus berhenti memaksa semesta untuk mengikat mereka kembali. Langkah Raya terdengar pelan tapi pasti, mengarah ke tepi jalan di mana taksi online yang ia pesan mulai mendekat. Setiap langkah terasa seperti memetik bagian dari hidupnya dan meletakkannya jauh di belakang. Sebelum masuk ke dalam mobil, Raya menoleh sekali. "Terima kasih," katanya. Senyumnya kecil, sedih, dan tulus. Untuk cinta yang pernah besar, untuk kenangan yang meski pahit pernah membuatku merasa hidup. Ardan tidak mampu menjawab. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia hanya berdiri, memandangi perempuan yang selama ini ia perjuangkan dengan cara yang salah. Raya masuk ke dalam mobil, pintu tertutup. Mobil berjalan pelan, melewati genangan air yang memantulkan lampu kuning jalanan. Ardan mengepalkan tangan, mencoba menahan perasaan yang menghantam terlalu kuat. Ia ingin berlari, ingin menarik kembali, ingin memohon lagi, tapi ia tahu kali ini bukan tentang dia. Ini tentang Raya, dan Raya memilih pergi. Di dalam mobil, Raya menatap keluar jendela. Kota tampak buram oleh tetesan hujan yang tersisa. Namun di antara kabur itu, ia melihat bayangan wajahnya sendiri. Lelah, tapi hidup. Luka, tapi masih punya masa depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menghirup napas panjang tanpa rasa takut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu apakah suatu hari ia dan Ardan akan dipertemukan kembali sebagai dua orang yang sudah sembuh. Ataukah kisah mereka akan berhenti di persimpangan malam itu selamanya?
Yang ia tahu hanyalah satu. Kadang, cinta paling besar bukan tentang tetap bertahan, melainkan berani melepaskan sebelum semuanya hancur lebih dalam. Mobil terus melaju meninggalkan Ardan yang berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang mulai meredup. Sementara itu, di dalam dadanya sendiri, Raya perlahan-lahan memulai sesuatu yang telah ia tunda terlalu lama. Memulai kembali hidupnya. Tanpa luka, tanpa ketakutan, dan mungkin suatu hari nanti dengan cinta yang tidak menyakitinya lagi.